Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang udah jam 8 lewat, seharusnya udah pada makan malam ya. Jadi di sini kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf dengan saya Karisma Eka Septiafianiska dan rekan saya Naila Aufa. Kami dari jurusan Ilmu Komunikasi berkesempatan untuk berbincang dan mungkin bisa dibilang untuk mewawancarai sedikit ya Pak pihak humas dari SMK Al-Fatonah. Selanjutnya telah hadir bersama kami narasumber yang terpercaya yang akan menemani kita untuk belajar bersama, mengetahui apa itu humas dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Oke Pak, yang pertama bisa dibicarakan pada teman-teman semua tentang biodata singkat Bapak. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Pertama, saya perkenalkan, nama saya Taufik Firdaus. Saya di SMK Al-Fatonah Sukabumi itu sebagai wakil kepala sekolah, yang memang salah satunya memang membidangi berkaitan tentang mungkin hubungan dengan masyarakat, baik itu masyarakat luar maupun masyarakat dalam gitu. Saya tinggal di Sukabumi, kebetulan istri saya tinggal di Tangerang gitu. Jadi pada saat ini saya sedang berada di Tangerang ini. Oke, selanjutnya ada tentang perjalanan karir. Biasa nggak sih Pak, ceritain dong sedikit nih perjalanan karir Bapak dari mungkin setelah Bapak tamat pendidikan sampai detik ini, perjalanan karir Bapak. Oh ya, kalau mengenai perjalanan karir sebenarnya lumayan berliku, tapi saya sederhanakan saja. Setelah lulus kuliah, saya ya biasalah honorer dan sebagainya, dan sampai sekarang mungkin udah lebih dari 8 tahun lebih stay di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah, dan di sana dipercaya sebagai kesiswaan sudah hampir 7 tahun. Sudah lama ya? Iya, sudah lama. Kalau mapelnya sendiri saya megangnya mata pelajaran pendidikan agama Islam gitu. Ya, tapi ada tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah. Oh, kalau kan Bapak ini udah lama ya Pak ya ngejabat jadi kepala sekolah, kira-kira dari tahun kapan sih Pak diangkat jadi wakil kepala sekolah ini? Dari tahun 2018 kalau jadi kepala sekolah sampai sekarang tidak ada yang mau menggantikan. Kalau saya sih sebenarnya mau digantikan untuk regenerasi, tapi ternyata ya belum ada yang siap ya, dan mungkin belum ada yang memang itu nanti. Oke, selanjutnya sejarah awal mula dan tahun berdiri SMK Al-Fatonah. Bisa nggak Pak cerita sedikit nih tentang SMK Al-Fatonah biar teman-teman tahu juga nih. SMK Al-Fatonah itu kan berdiri tahun 2012 di daerah Gunung Guruh, Sukabumi. Pada saat itu jurusan yang dibukanya cuma satu, yaitu rekayasa perangkat lunak atau komputer, itu tahun 2012. Tapi seiring waktu berjalan, tahun 2018 itu menjadi 3 jurusan. Ada komputer atau RPL, ada lagi akuntansi keuangan lembaga atau layanan perbankan syariah, dan terakhir itu perhotelan. Sampai sekarang 3, dan kemungkinan untuk tahun sekarang juga ada penambahan, mencoba penambahan baru keperawatan dengan teknik laboratorium medik gitu. Udah berkembang banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah selanjutnya untuk narasumber sendiri, untuk Bapak nih di sektor mana sih Bapak memiliki pengalaman bekerja sebagai humas dan wakasek, entah itu di internal atau eksternal nih Bapak punya pengalamannya? Kalau pengalaman sih banyaknya mungkin ketika mahasiswa ya. Ketika mahasiswa mungkin karena memang dulu saya aktifnya entah itu di himpunan, senat, maupun mungkin yang lebih sering itu saya justru aktifnya itu di yang namanya KSR atau Kop Sukarela. Jadi tapi di sana membidangi tentang kadang-kadang kan kita kegiatan kemanusiaan yang banyak
interaksinya dengan orang lain gitu ya, masyarakat yang memang ya sekalipun memang tidak belajar, tanda kutip tidak belajar secara khusus mengenai kehumasan, tapi ya belajarnya dari dari keorganisasian tersebut, tidak ada pendidikan formal mengenai kayak langsung belajar di lapangannya gitu ya. Mungkin Pak? ya awal-awal mungkin ya banyak kesalahan, banyak Iya. banyak ini, tapi seiring waktu berjalan mungkin ya Kan kita belajar sedikit juga bisa berinteraksi dengan orang, bisa bagaimana mengenal orang dan sebagainya, itu justru dari organisasi. Kalau dari jurusan ya mungkin ya PAI hanya sebatas mungkin tentang keagamaannya, tapi interaksi lebih banyaknya di kegiatan organisasi gitu. Kalau khususnya kehumasan itu di organisasi di belajar. Pekerjaan ini juga termasuk cukup berat ya Pak? Disebut berat ya berat, disebut ringan juga ya, maksudnya let it flow aja, maksudnya biarkan mengalir saja, jalanin aja gitu. Karena memang ketika dijalanin ya dinikmati ya begitulah. Tapi kadang-kadang ada saatnya juga ya, ketika banyak kasus mungkin ya, bagaimana kita mengkanter ke bagian masyarakat luar, tapi bagaimana juga kita meredam di masyarakat dalam sekolah itu sendiri, kan itu PR yang memang tanda kutip kita kan keluar seperti apa, ke dalam seperti apa gitu. Nah, tantangan yang Bapak hadapi dalam pekerjaan itu apa? Kalau khususnya dalam hal kehumasan mungkin ya, lebih ke arah ini sih, bagaimana cara menghadapi orang yang memang dengan latar belakang tanda kutip pendidikan yang berbeda, terus background dari orang itu berbeda ya, kan variasi dari mulai kalau di sana itu dari mulai anak preman sampai dengan anak kiai, kan kita mungkin didikan mereka kan mungkin berbeda ya. Jadi cara ke anak kiai dan ke anak preman kan tidak bisa disamakan. Nah itu mungkin sulit, tapi itu ya seninya organisasi itu kan di sana. Bagaimana kita mencoba untuk berinteraksi orang dengan tanpa kita melihat membeda-bedakan mereka gitu. Itu sih. Sampai sekarang juga terus belajar, karena mungkin kadang kala kita ke pihak pemerintah yang memang dulu pernah pusat yang datang, gimana kalau orang pusat dari Jakarta beda kalau dengan orang yang hanya tingkat kecamatan, kan kita udah enak lah. Tapi kalau orang pusat kan biasa beda tingkat itu kan beda juga kita cara berbicara mungkin itu. Nah, profesi yang Bapak untuk amanah untuk para orang tua di lembaga ini, kira-kira kesulitan dalam menjalanin tuntunan tersebut itu bagaimana Pak? Maksudnya ke orang tuanya? Ya, kayak tuntunan buat anak-anaknya. Iya, jadi orang tua kan pada mengamanatin nih ke Bapak itu, Bapak mengemban amanat itu gimana gitu Pak? Nah, ini juga merupakan salah satu yang terberat, itu adalah bagaimana titipan orang tua itu kita tetap jaga. Amanat itu berat, tapi memang yang perlu digarisbawahi memang ketika orang tua menitipkan ke sekolah itu bukan berarti mereka harus lepas tangan. Itu kalau ketika lepas tangan, kita bukan tong sampah yang anak itu bukan tempat penitipan anak yang sok disimpenin udah itu di ini, enggak, tapi justru ada kerjasama. Nah itu yang kita bangun, itu adalah kerjasama dan komunikasi. Ketika memang ada kasus di rumah ya kita juga nanti ada komunikasi, karena itu berefek kepada anaknya di sekolah itu kan, ini dia kok jadi pemurung dan sebagainya. Ternyata setelah diselidiki ternyata orang tuanya itu ternyata problem dan sampai dengan cerai. Itu kan berarti kan harus memahami si anak tersebut dan memahami juga keluarganya. Mungkin yang itu mungkin lebih dititik beratkan kepada wali kelas, tapi nanti disampaikan ke kita gitu. Selanjutnya, bagaimana sih Bapak bisa mengatur jam kerja atau mungkin aktivitas Bapak sehari-hari? Kalau mengatur jam kerja memang sih untuk ngajar aja itu lumayan sampai 30 jam.
Tapi di sela itu kan kita masih bisa berinteraksi dengan sesama guru, dengan siswanya juga. Terkadang mungkin dalam seminggu itu kita ada komunikasi juga dengan orang tua. Kalau ada anak tidak hadir, disampaikan, terus dikomunikasikan dengan orang tua kenapa-kenapanya dan ditindaklanjuti gitu. Jadi mensiasatinya kalau ada waktu luang kita manfaatkan, entah itu ngobrol dengan anak-anak atau seperti apa, supaya memang tetap terjalin gitu ya komunikasi kita, supaya mempermudah kita dalam kalaupun ada apa-apa itu lebih mudah kita untuk menyelesaikannya gitu. Nah, resiko sebagai Wakasek Bapak nih cukup besar ya Pak, kira-kira seperti untuk memajukan lembaga tersebut dan lain-lain. Kira-kira langkah seperti apa ya Pak untuk menghadapi hal tersebut? Resiko besar, karena memang terkadang anak yang salah sekolah tetap ke bawah-bawah. Karena tidak yaitu yang namanya siswa itu kan orang tua terkadang satu paket menyerahkan ke sekolah itu. Mereka yang berapa puluh jam aja sulit untuk mengkondisikan anak gitu, apalagi kita yang hanya mungkin 7 jam, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya tetap kita bisa mendidik akhlak mereka untuk lebih baik lagi, sehingga ya ketika sudah keluar itu tidak hanya lulus dengan mempunyai kompetensi, tetapi juga lulus mempunyai akhlak yang baik gitu, akhlakul karimah. Iya itu. Ya mungkin Pak udah banyak banget nih informasi yang kita dapat ya dari Pak Taufik. Seru sih kayaknya jadi Bapak yang tadinya guru biasa, perjalanan karirnya kan juga panjang ya. Dari guru biasa terus bisa diangkat di tahun 2018 ya Pak tadi ya. Diangkat jadi Wakasek. Tapi maaf banget ya Pak, karena obrolan kita cuma nyampe sini aja gitu. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, mangga. Iya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi